Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kelanjutan dari pengajian kita Kasyifatus Syajah atau Syarah Safinatun Najah. Wa sallallahu wa sallalan muga-muga paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah wa sallam lan keselamatan ala sayyidina Muhammadin ing atase bendoro kita. Ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Kenapa kita membaca sholawat? Karena sholawat adalah bagian dari penghargaan, penghormatan, bahkan tanda syukur kita kepada Allah tentang diutusnya seorang Rasul yang bernama Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir menjadi wasilah kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan nur Islam. Bahkan Allah sendiri menyampaikan sholawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikatnya pun bersholawat kepada Nabi. Dalam arti Allah memberikan rahmat, Allah menyampaikan sebuah penghargaan, kemuliaan kepada Rasulullah. Malaikat juga begitu. Kemudian diteruskan dengan perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan sholawat kepada Rasulullah. Bukan hanya sebuah penghargaan saja, tetapi ada manfaat dan barokah ketika kita membaca sholawat. Kita akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan sebuah solusi kebahagiaan dan keselamatan hidup. Maka dalam sebuah serpihan hadis dijelaskan, ya, kutipan dari penggalan hadis dijelaskan, bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaih. Celaka bagi orang-orang yang ketika ada nama Muhammad, nama Nabi Muhammad disebut kemudian dia tidak mau menjawabnya. Artinya bahwa salawat itu selain kita merasa bersyukur kepada Allah tentang diutusnya seorang Rasul, juga menjadi kemanfaatan dan keberkahan. Maka tidak pantas bagi umat Nabi Muhammad untuk tidak membaca sholawat. Selanjutnya juga orang yang membaca sholawat itu mesti dia adalah umat yang mencintai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang suka dengan saya, maka dia bersama saya di surga. Ini juga menjadi kunci. Tidak ada ketaatan tanpa kecintaan. Tidak ada ketaatan tanpa kerinduan baik kepada Allah dan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam pembukaan ini, ya, pengarang tidak lupa membaca sholawat. Kalau orang-orang dulu mengatakan ketika ada orang yang bepergian atau melakukan sesuatu, ojo lali moco sholawat supaya selamat. Maka sholawat itu perlu kita baca dan sholawat itu perlu kita dendangkan, perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang membaca sholawat kepada saya satu kali, maka dia akan mendapat rahmat
10 kali. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka dia akan mendapatkan rahmat 100 kali. Artinya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita, nikmat kepada kita, kebahagiaan kepada kita, karena kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Kita harus mencintai Rasulullah dengan cara apapun. Sebagian dari mencintai adalah membaca sholawat. Banyak sekali dasar-dasar yang mengetengahkan tentang fadilah membaca sholawat. Nah, kalau yang kita terima itu adalah rahmat, apa yang dimaksud dengan rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang. Kita bisa merasakan nikmat, kita bisa berbahagia, kita bisa bersahaja dalam hidup. Ya, merasakan ketenangan hidup adalah rahmat. Orang yang dilanda sakit, berarti ada 1-2 rahmat yang diambil. Kasih sayang Allah yang diambil. Kita bisa duduk dengan tenang karena rahmat. Kita bisa berdiri dengan sehat karena rahmat. Maka rahmat itu perlu. Bacalah salawat agar kita mendapatkan rahmat dan keselamatan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah selain membacakan salawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan sahabatnya, semuanya. Wala haula, dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya dari melakukan dosa. Wala quwata, lan ora ana kekuatan ibadah illa billahil aliyil azim, kejaba saka pangeran kang maha luhur lan kang maha agung. Artinya ini menunjukkan bahwa kita itu menghamba kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada kekuatan untuk menghindarkan diri dari maksiat. Kita bisa selamat dari maksiat, kita bisa selamat dari dosa itu tidak lain hanya karena Allah. Karena kekuatan Allah, tidak dari kita sendiri. Kita adalah makhluk yang lemah. Kalau kita bisa menghindarkan diri dari dosa dan kemaksiatan, semata-mata hanya harus kita yakini bahwa itu dari Allah, bukan dari kita. Karena kita tidak punya kekuatan sama sekali. Maka penting sekali orang merasa seperti ini. Jadi orang-orang yang bisa menghindarkan diri dari maksiat dan dosa, tidak mungkin dia itu dari dirinya sendiri. Hanya dari pertolongan Allah. Dan juga wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Tidak punya kekuatan sama sekali manusia. Ya, untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan, melakukan kewajiban. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, maka tidak pantas orang-orang yang mampu untuk taat, mampu untuk beribadah, mampu melaksanakan kebaikan, merasa dari hatinya, dari kekuatannya sendiri. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat, dan tidak ada kekuatan ibadah, hanya semata-mata adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lemah dan Allah Maha Kuat. Maka mari kita berdoa kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk menghindarkan diri dari dosa dan kekuatan untuk membangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah ta'ala adalah zat yang maha kuasa dan zat yang maha kuat segala-galanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.